Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang kita menginjak ke Injil Yohanes pasal 11. Bagian ini, pasal 11 dan pasal 12, merupakan bagian besar di dalam Injil Yohanes, peralihan antara hidup dan kematian, ya, raja dan hamba yang menderita. Dan ini, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44, ini menceritakan kematian dan kebangkitan Lazarus. Ya, di akhir pasal 10, keadaan Tuhan Yesus agak kabur, samar-samar. Bagaimana keadaannya? Seringkali pemimpin-pemimpin bangsa Israel berusaha untuk menangkap dan membunuh dia. Banyak orang telah percaya kepadanya, malah banyak lagi di seberang Yordan itu tadi. Tetapi pada akhir pasal 11, keadaan Tuhan Yesus menjadi sangat jelas. Sesudah berita mengenai kebangkitan Lazarus disebarluaskan, pemimpin-pemimpin Israel, mereka terpaksa harus melawan atau menerima dia. Mereka bermufakat untuk membunuh dia. Melalui mujizat yang sangat besar ini, kebangkitan Lazarus, Tuhan Yesus memaksa bangsa dan pemimpin untuk mengambil keputusan apa memihak padanya atau melawan dia. Ya, nah bagian ini untuk rekaman ini, kematian Lazarus dan hal-hal yang mendahuluinya, pasal 11 ayat 1 sampai 16. Bagian ini menceritakan latar belakang dari kebangkitan Lazarus. Yang utama yang diceritakan di sini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak di situ pada waktu Lazarus sakit. Dan dia tidak pergi ke sana segera untuk menyembuhkan dia. Apa boleh dikatakan secara kasar bahwa Tuhan Yesus membiarkan supaya Lazarus meninggal dunia, supaya Tuhan Yesus dapat membangkitkan dia dari kematian? Pasal 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Nama Lazarus hanya dipakai di dalam pasal 11 dan 12 ini di Injil Yohanes dan di dalam pasal 16 di Injil Lukas. Tetapi kedua firman itu membahas dua Lazarus yang berbeda. Ya, benar, baik Lazarus di dalam Injil Yohanes maupun Lazarus di dalam Injil Lukas meninggal dunia. Tetapi selain itu tidak ada kesamaan. Lazarus yang diceritakan di dalam Injil Yohanes, dia dibangkitkan dari kuburan. Lazarus yang diceritakan di dalam Lukas 16 tidak dibangkitkan. Di dalam Lazarus yang di dalam Injil Yohanes, dia punya dua saudari dan rumah. Tetapi Lazarus di dalam Lukas 16, dia seorang pengemis. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita berkata Lazarus. Mirip sekali kata Yunani itu. Nama Yunani itu merupakan ucapan Yunani untuk nama Ibrani, Elazar. Elazar berarti Allah telah menolong. Betania ini, yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ini, ada di sebelah timur dari puncak Bukit Zaitun, kira-kira 3 km dari Yerusalem menuju ke Jericho, timur dari Yerusalem. Itu menurut pasal 11 ayat 18. Sulitnya ada juga menurut pasal 1 ayat 28, Betania yang di seberang Yordan. Itu ya, memang itu disebut di dalam pasal 1 ayat 28. Dua Betania. Yohanes menjelaskan bahwa Betania ini merupakan kampung dari Maria dan adiknya atau kakaknya. Sebenarnya bahasa Yunani tidak membedakan adik dan kakak. Maria dan saudarinya Marta. Dan memang kata itu
rasanya agak aneh karena Lazarus tidak hanya tinggal di dalam satu kampung dengan Maria dan saudarinya Marta. Memang Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta. Ya, pasal 11 ayat 2. Maria ialah perempuan yang sempat meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakannya dengan rambutnya. Maria ini nama yang sering dipakai. Adik dari Musa namanya Miriam. Miriam yang dalam bahasa Yunani menjadi Mariam dan kadang juga Maria yang di dalam bahasa Indonesia kita berkata Maria. Kisah di mana Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus akan diceritakan di dalam pasal 12 ayat 1-8. Mungkin disebut di sini lebih awal untuk menegaskan, menyatakan keeratan antara keluarga Maria dan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuan, itu kurios, dia yang engkau kasihi, dia sakit. Ya, catatan di sini, kata dia yang engkau kasihi, kata dia itu maskulin di dalam bahasa Yunani. Maka Tuhan Yesus akan memahami bahwa ini Lazarus yang dimaksudkan. Kata kasihi adalah kata phileo. Kita duga bahwa Rasul Yohanes mencatat seluruh pesan itu, maka ada dua unsur yang tidak disebut. Nama Lazarus tidak disebut, juga permohonan untuk menyembuhkan dia juga tidak disebut. Mungkin bagi orang-orang tertentu ini rasanya agak aneh, tetapi bagi orang yang biasa dengan budaya komunikasi tidak langsung, ini mudah dipahami. Mereka tidak berani berkata, tolong datang dan sembuhkan Lazarus. Itu terlalu kasar. Jadi mereka berbicara secara tidak langsung. Pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, secara harfiah, tidak ke kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Pernyataan dan keadaan ini tidak jauh berbeda dari pasal 9 ayat 3. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang itu lahir buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam Injil Yohanes, kemuliaan Allah dan kemuliaan anak Allah terkait erat. Dan pengamatan ini sangat mendukung ajaran-ajaran yang lain di dalam Injil Yohanes mengenai keilahian Tuhan Yesus. Ya, pikirkanlah, kemuliaan Allah. Hanya Allah saja, hanya Allah yang Maha Kuasa memiliki kemuliaan Allah. Malaikat tidak punya itu. Tidak ada apa-apa di seluruh ciptaan Allah yang memiliki kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga memiliki kemuliaan Allah. Maka ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Tuhan Yesus ia Allah. Penuh keilahiannya, penuh. Ini secara tidak langsung mendukung ajaran ketritunggalan Allah. Pasal 11 ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, catatan mengasihi ini kata kerja agapao, kata kakaknya di sini sebenarnya lebih baik diterjemahkan saudari, karena bahasa Yunani tidak membedakan adik dan kakak. Ada saudari, ada saudara. Jadi kita tidak tahu mana lebih tua, Marta atau Maria. Marta dan saudarinya, yaitu Maria. Tuhan Yesus menunda keberangkatan mereka, tetapi tidak menunda karena dia tidak mengasihi mereka. Pasal
11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terjemahan baru berkata, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Ya, oke, baik, tetapi tidak ada kata sengaja di dalam aslinya. Pada waktu itu, mujizat penyembuhan tidak diperlukan. Itu bukan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus menunggu supaya Lazarus boleh meninggal, supaya Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus dari kuburan. Penyembuhan biasa, ya memang seindah itu bukan yang diperlukan di dalam rencana Allah. Lazarus harus dibangkitkan dari kuburan. Pasal 11 ayat 7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Sebenarnya lokasi mereka pada titik itu agak sulit ditentukan. Memang dijelaskan di dalam pasal 10 ayat 40 itu tempat di mana Yohanes membaptis semula. Menurut pasal 1 ayat 28, tempat itu adalah Betania di seberang Yordan. Tetapi Betania di seberang Yordan itu di mana? Nah, seorang sarjana namanya Riesner menyelidiki masalah ini dan dia menulis artikel dengan judul Bethany Beyond the Jordan, John 1:28 di dalam Tyndale Bulletin pada tahun 1987. Menurut sarjana itu, tempat Betania di seberang Jordan adalah sama dengan tempat di dalam perjanjian lama yang disebut Basan, timur laut dari Danau Galilea. Setelah 2 hari, Tuhan Yesus mengetahui, rupanya melalui suatu ilham, bahwa Lazarus telah meninggal dunia. Maka mereka boleh berangkat dari wilayah Betania, timur laut dari Danau Galilea, menuju ke kampung Betania dekat Yerusalem. Ya, sikap Tuhan Yesus di dalam bagian ini membuktikan bahwa dia tidak mengundurkan diri dari perlawanan karena ketakutan. Carson dan sarjana-sarjana yang lain berkata bahwa pada zaman itu, di wilayah itu, orang Yahudi berpikir bahwa seorang dewasa dapat berjalan dalam waktu 1 hari, dapat berjalan kira-kira 40 atau 45 kilometer setiap hari. Perjalanan dari wilayah Betania, timur laut dari Danau Galilea, sampai ke Betania dekat Yerusalem, kira-kira makan waktu 2 hari jika pasal 11 ayat 6 dibandingkan dengan pasal 11 ayat 17. Dan ini tidak masuk akal jika Betania di seberang Yordan berada di lokasi yang tradisional dekat Jericho. Perjalanan itu tidak makan waktu 1 hari pun. Pasal 11 ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencari engkau untuk melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya, catatan di sini, kata mencari, orang-orang Yahudi mencari engkau, kata mencari ini, zeteo di dalam bahasa Yunani, dan tense-nya tense imperfect. Mereka mencari, dan berulang kali mencari. Dan melempari, mereka mencari engkau untuk melempari. Di dalam bahasa Yunani tidak ada melempari engkau yang ditulisannya melempari, tetapi kita menerjemahkan untuk melempari engkau. Ya. Masih maukah engkau kembali ke sana? Rencana Tuhan Yesus, maksud Tuhan Yesus untuk kembali ke Yudea mengganggu murid-muridnya. Rasanya mereka mundur dari Yudea karena dia hampir dibunuh. Tetapi dia mau kembali ke sana. Dan memang ketakutan mereka, ya kira-kira itu sebenarnya benar.
jika Tuhan Yesus pergi, dia akan dibunuh. Memang itulah yang terjadi. Dan lebih dari itu, dapat dikatakan, ya kira-kira bahwa dia dibunuh karena dia membangkitkan Lazarus. Dari satu segi ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempertimbangkan bahaya pada waktu dia mengambil keputusan tentang pergi ke mana, bila mana pergi ke mana. Pasal 11 ayat 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tuhan berbicara mengenai berjalan pada waktu siang hari dan tidak jatuh, tetapi ini sebenarnya merupakan kiasan untuk menantang mereka bahwa selama Allah Bapa telah menentukan bahwa suatu pelayanan mau terjadi, kita tidak perlu takut bahaya. Satu catatan mengenai arti dari jam, bahasa Yunani hora, pada masa kini 60 menit menjadi 1 jam. Tetapi tidak selalu demikian. Pada masa perjanjian baru, 1 hari dibagi 12 kali, 1/12 dari 1 hari adalah 1 jam. Maka biasa Tuhan Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Orang yang tinggal cukup jauh dari Khatulistiwa, apa ke utara atau ke selatan, paham bahwa pada musim panas, 1 hari terdiri dari lebih daripada 12 jam, dan pada musim dingin, 1 hari terdiri dari kurang dari 12 jam. Tetapi itu tidak apa-apa di sini karena definisi dari jam sudah berubah. Bagi mereka, pada masa itu, setiap hari terdiri dari 12 jam. Tetapi yang penting bagi kita di sini adalah ini. Sama seperti Allah telah menentukan bahwa setiap hari terdiri dari 12 jam. Dan jika kita berjalan pada siang hari, yang 12 jam itu, kita tidak jatuh. Karena ada terang biasa itu. Demikian juga Allah telah menentukan bagi kita suatu jumlah hari, suatu jumlah jam untuk kehidupan ini, di mana kita boleh melayani Dia. Kita tidak perlu takut. Kita mempergunakan hari-hari itu untuk melayani Dia. Tidak perlu takut mati awal. Tidak ada mati awal di dalam pelayanan bagi Tuhan Allah kita. Karena ada 12 jam pada setiap hari. Tuhan Yesus memahami bahwa Allah Bapa mau dia pergi ke Yudea. Maka dia tidak takut kematian. Dia taat pada kehendak Allah Bapa. Dan dia juga paham bahwa tidak ada kematian di luar kehendak Allah Bapa. Pasal 11 ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ya, karena dia memakai ungkapan terang dunia tadi di dalam ayat sebelumnya, rasanya kedua ayat ini menceritakan bahwa berjalan pada siang hari itu aman. Dan berjalan pada malam hari tidak aman. Tetapi ada arti rohani di sini. Ini merupakan kiasan. Sebenarnya maksudnya adalah melayani Allah pada tahun-tahun yang ditentukan oleh Dia tidak berbahaya. Tidak ada mati awal dalam pelayanan bagi Allah kita. Walaupun melakukan hal-hal yang dianggap berbahaya. Ini mudah-mudahan menghibur orang yang terlibat dalam pelayanan yang berbahaya, dan mudah-mudahan ini membesarkan hati orang percaya yang sekarang takut masuk ke dalam pelayanan yang dianggap berbahaya.
Pasal 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kata telah tertidur, ini Yunaninya koimao, pakai tense perfect. Biasanya tense perfect ini berarti ada sesuatu yang terjadi pada masa lalu dan tetap ada akibat dari itu. Dalam kasus ini, ya Lazarus tertidur dan akibat yang berlangsung adalah dia tetap tidur. Tetapi nanti kita lihat ya. Dengan berkata bahwa Lazarus tertidur, maksud Tuhan Yesus adalah bahwa Lazarus meninggal dunia. Tidur merupakan kiasan biasa untuk kematian di dalam Perjanjian Baru. Lihatlah misalnya Matius pasal 27 ayat 52, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36, 1 Korintus pasal 7 ayat 39, juga 1 Korintus pasal 11 ayat 30, ya pasal 15 ayat 6, dan 18, dan 20, dan 51. Ya, sering ada di dalam Perjanjian Baru. Tidak begitu sering di dalam Perjanjian Lama, tetapi ada di Ayub pasal 14 ayat 12, ada di dalam beberapa Mazmur. Mazmur pasal 13, 76 ayat 5, 90 ayat 5. Lihat juga Yeremia pasal 51 ayat 39 dan juga Nabi Daniel pasal 12 ayat 2. Bahwa kematian adalah sementara sama seperti tidur adalah sementara merupakan pelajaran yang sangat penting yang perlu dipelajari oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Pasal 11 ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, ini kata Kurios. Kurios, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Kata yang diterjemahkan sembuh di sini adalah kata sozo, sering diterjemahkan ia akan selamat. Ia akan sembuh, ia akan selamat. Ia akan sozo. Setiap kali kita melihat kata sozo, kita harus hati-hati bagaimana menerjemahkan kata ini. Sering tidak menceritakan keselamatan kekal. Kadang juga menceritakan keselamatan kekal, tetapi sering juga tidak menceritakan keselamatan kekal. Dalam kasus ini, ia akan sozo, ini tidak menceritakan keselamatan kekal. Kata ini dipakai hanya 6 kali di dalam Injil Yohanes. Ya, pola pembahasan, pola percakapan yang terjadi di sini juga sering terjadi di dalam Injil Yohanes. Suatu pernyataan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, disalahpahami oleh dalam kasus ini murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, ya ada juga tanggapan dari murid-muridnya. Pada masa ini, titik ini, mereka tidak paham bahwa istilah tertidur mempunyai arti kiasan di sini. Dan juga mengingat bahwa berita dari Marta dan Maria adalah bahwa Lazarus dia sakit, bukan Lazarus telah meninggal dunia. Pasal 11 ayat 13. Tetapi Yesus berbicara mengenai kematiannya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ada masalah terjemahan di dalam ayat ini karena bahasa Yunani memiliki 2 kata untuk tidur. Ada koimesis dan hupnos. Hupnos dan koimesis. Dia memakai 2 kata di sini untuk berkata secara tidak langsung apa yang dikatakan di dalam terjemahan ini. Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Ini merupakan penjelasan dari kesalahpahaman mereka. Pasal 11 ayat 14 dan 15.
Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat percaya. Mari kita pergi kepadanya. Ada catatan di sini, kata belajar percaya tidak ada di dalam Yunani, yang ada supaya kamu dapat percaya. Dan mari kita pergi, terjemahan baru berkata pergi sekarang, ya tidak ada kata sekarang di dalam Yunaninya. Mari kita pergi kepadanya. Tuhan Yesus senang, syukur, senang bahwa dia tidak di situ pada waktu Lazarus sakit. Tanda yang akan dia adakan akan merupakan tanda yang lebih besar dari hanya menyembuhkan orang yang sakit. Maka mereka sempat percaya. Sekali lagi, tanda-tanda dapat membawa iman. Tetapi menurut firman mereka sudah percaya kepada Tuhan. Lihat, Injil Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Melihat juga pengakuan Petrus di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ya, mungkin maksud Tuhan Yesus adalah supaya mereka dapat percaya lebih dalam, lebih besar, meningkatkan iman mereka. Ya, dan itu didukung di dalam ayat yang berikut, melihat iman Thomas yang agak kurang sedikit. Pasal 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Mengenai Thomas, nama itu Thomas dalam bahasa Indonesia dan Yunani berasal dari istilah kembar di dalam bahasa Ibrani Teom, di dalam bahasa Aram Teoma, julukan Didymos dalam bahasa Yunani, berarti kembar dalam bahasa Yunani. Ya, Perjanjian Baru tidak menceritakan apa-apa mengenai kembar dari Thomas itu. Sikap dan perilaku Thomas diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 5, 20 ayat 24 sampai 29, dan pasal 21 ayat 2. Injil Sinoptik menyebut nama Thomas, tetapi hanya sebagai salah satu murid dari Tuhan Yesus, seperti dapat dilihat di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 3. Thomas tidak mengutamakan keamanannya sendiri, dan dia tidak takut. Dari segi itu, sikapnya layak dipuji. Tetapi kata Thomas juga menyatakan bahwa dia tidak paham. Ya, seringkali kita juga tidak paham pada waktu kita dipanggil untuk maju melakukan pelayanan yang berbahaya. Iman Thomas tetap lemah. Ya, sampai dia melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ya, paling tidak di sini dia rela meninggal dunia bagi Tuhan. Itu baik, tetapi tidak merupakan iman dan paham yang dalam. Ya, secara ringkas, dengan demikian kita mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa yang merupakan latar belakang dari kebangkitan Lazarus. Pasti Tuhan Yesus dapat pergi sebelum Lazarus meninggal dunia dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi Allah Bapa dan Tuhan Yesus merencanakan sesuatu yang jauh lebih mulia.